Oke, standby. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Saya hari ini mau diskusi sebenarnya suka-suka saja bersama dua sahabat, teman, senior juga. Senior satu ya. Satu tua, satu lebih muda. Bang Nanang Farid Sam dari mantan Ketua Wadah Pegawai KPK dan saat ini bersama saya di Temis Indonesia. Satu lagi sahabat suka jalan-jalan, ngobrol hal-hal yang di luar substansi tetapi sangat penting. Benny Dictus Syumlala Martin. Betul. Dia sudah melakukan perbuatan mencium-cium si Lala dari dulu. Sudah lama tidak bertemu Benny. Pokoknya lumayan lah 1 bulanan, 2 bulanan lah tidak bertemu. Benny mantan pegawai KPK, saat ini freelancer. Orang kabarnya akan bergabung ke polisi. Siap mana? Lapor Pak, lapor Pak. Kita mau diskusi apa sore ini ya, Bang? Bahas menu dulu. Bahas menu. Ya, ini goreng pisang. Enak nggak, Bang? Enak tadi udah dicoba. Jadi, enak nggak, Bang? Enak dah. Baru kali ini lihat pisang goreng ada wijennya. Menarik ya? Menarik. Menarik. Ada nuansa crunchy yang Nah, tidak jelas ya. Benar. Ya ini menu yang ada di toko Kopi Seduh, Jalan Durian Raya, Jagakarsa, tempat kantor Temis. Nah, saya karena dipancing tema tidak ada yang mau, saya ingin diskusi dengan dua sahabat ini, senior dan teman saya ini, mengenai politik, demokrasi, penegakan hukum, harapan-harapan mereka di masa depan tentang Indonesia. Kenapa gitu? Karena kita sedang, katakanlah ya, kemarin diskusi dengan Pak Saud Situmorang, ada istilah The Kingdom of the Darkness. Wes, ngeri. Kerajaan kegelapan. Ibarat film The Lord of the Ring, dan sedang dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Iya. Perlu kesatria baru untuk melawannya, atau kesatria yang disingkirkan. Kita mungkin cerita dulu di luar apa yang saya ingin diskusikan ya, soal masing-masing. Sekarang mungkin harus didulukan Benny karena secara tidak langsung saya sudah tahu apa yang dikerjakan Bang Nanang. Iya. Jadi tidak boleh bohong. Ini pemain pengganti aja kayaknya ini. Jadi Benny sudah lama tidak ketemu dengan saya tidak terlalu tahu persis apa yang kemudian dia coba rancang untuk perjuangan dia di masa depan pasca disingkirkan melalui tes wawasan kebangsaan yang tidak berkebangsaan. Ya. Sudah sekitar berapa bulan ya tes itu? Tesnya Maret ya. Berarti udah berapa bulan ya? Diputus hubungan kerja Oktober. September 30 30. September. 30, oh iya. 30S ya. Ada yang selalu menggunakan tanggal-tanggal ikonik itu ya, Ya, jadi untuk membenarkan kesalahan. kita dinyalakan tidak memenuhi itu kan kalau nggak salah pas hari lahir Pancasila tuh ya. Oh, oke. 1 Mei apa ya deh? Pancasila Juni, 1 Juni. Ya itulah pokoknya. 23. Pokoknya ada hubungannya dengan Pancasila terus berhentikannya per tanggal 30 September. Tanggal yang sama dengan G30 ya. G30 SPKI. Gitu dah. Jadi tidak lama betul, tapi tidak juga baru ya, Iya. prosesnya. Nah, sekarang ada kegiatan nggak Ben, atau sedang berkontemplasi istilah? Karena kita jarang ketemu kan, Iya. semenjak beberapa aksi terakhir. Ya lebih banyak sih kayak kata udah berkontemplasi. Nonton Netflix, Lebih tepatnya nonton Netflix, HBO Go ya kan. Tapi ada beberapa kegiatan juga sama kawan-kawan dari LBH, dari kawan-kawan dari ICW juga.
beberapa waktu yang lalu habis ikut juga di apa itu namanya? Gerombolan Woyonya Jason Ranti. Jadi mereka bikin sekolah gitu, kepala sekolahnya Jason Ranti lah. Kita salah satu pengisinya lah ya di situ. Terus ada kegiatan juga sama ICW, jurnalis anti korupsi itu loh, World jurnalis anti korupsi, kita juga terlibat itu. Ya paling untuk sementara kegiatannya bareng sama kawan-kawan. Katanya udah bikin kantor baru itu di mana? Kantor baru yang diketuai oleh Pak Praswat itu sekarang lagi nebeng di LBH Jakarta, di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Ring 1 lah ya. Di Ponorogo. Dekat dengan kantor seseorang ya. Dekat dengan kantor seseorang. Berarti tepat dong kalau pimpinan KPK memberhentikan Beni. Sebab sepertinya ya dari kegiatan itu salah satu nyawa pergerakan di KPK yang punya relasi dengan masyarakat sipil ya Beni dan teman-teman. Ya LBHI pakai, ICW pakai. Pimpinan kan tidak senang dengan semangat anti korupsi masyarakat sipil kan, jadi ya harus diputus juga. Udah benar berarti dia. Kalau konteksnya seperti itu ya bener dah. Cuma kan saya kan juniornya udah Nanang dah. Jadi dari dulu tuh memang diajari ya namanya KPK itu ya belakang itu masyarakat. Itu nggak bisa dilepaskan dari itu. Sementara mungkin jilid yang sekarang, pimpinan yang sekarang merasa ya KPK bisa berdiri sendiri mungkin ya. Atau ada pihak lain selain masyarakat di belakangnya yang lebih kuat, mungkin saya juga kurang tahu. Tapi memang hubungan dengan masyarakat itu menjadi buruk ketika jilid yang ini. Dan orang-orang yang dekat dengan masyarakat kayaknya memang teridentifikasi sih. Kayaknya. Bang, pernyataan Beni ini menarik. Karena dia singgung hal yang penting satu dan menyinggung nama abang. Nah, hal yang penting itu adalah soal KPK bersama masyarakat sipil dalam upaya pemberantasan korupsi. Ya, selama ini upaya pemberantasan korupsi didukung oleh masyarakat sipil, lalu datanglah satu gelombang baru. Kalau bahasa Minang, kebetulan kami bertiga bernuansa Minangkabau. Sekali ombak gadang, sekali tapian berubah. Tiga tunggu sejarah. Sekali datang ombak besar, maka akan datang tapian yang juga akan berganti. Tepatnya sekali ayah gadang, sekali tapian berubah. Iya. Nah, apakah mungkin gitu ya? Mungkin pimpinan KPK atau KPK generasi baru, istilah Beni Jilid sekarang, mampu melakukan pemberantasan korupsi tanpa masyarakat sipil, atau ada memang orang yang mensponsori ya udahlah kalau bersama masyarakat sipil nanti berhasil pemberantasan korupsi, ya harus diputus mata rantainya. Gimana menurut apa? Kalau kita ingat sebenarnya pernyataan Beni tadi ya, di balik KPK itu ada masyarakat sipil ya. Ferry juga bilang gitu. Yang perlu kita ingat itu kan KPK itu lahir dari rahim reformasi kan. Bidannya siapa? Masyarakat gitu. Jadi sederhananya kalau ada anak durhaka kepada ibunya, ya pasti kualat. Jadi kalau saya membayangkan kalau anak durhaka itu umurnya nggak bakalan lama. Kalaupun dia akan hidup lama, tapi tidak akan bertahan dalam hati si ibu gitu. Nah, makanya sekarang kalau saya melihat ya KPK itu ada dan tidak ada orang udah nggak mikir. Karena saya pernah survei sebagai kecilan ya. Ketika baru saya tanya gimana, orang langsung nggak mau membahas itu. Dan bahkan anak saya yang biasanya kalau ada berita KPK itu mau nonton, sekarang udah nggak mau. Kenapa? Karena ada... Iya, bisa jadi ya karena ada simpati sama ayah mungkin. Puisi, nasi goreng beritanya. Tapi dia udah nggak melihat kok KPK nih. Iya kalau dibayangkan anak-anak kecil, katakanlah Zara tuh umur sekarang 6. Waktu dia masih 6 tahun kan KPK sedang baik-baiknya ya. Artinya saya maksud dengan baik, apakah berarti sekarang tidak baik? Menurut Zara tidak baik gitu. Menurut Zara ya? Buktinya Pak Ayahnya nggak di sana gitu. Anak kecil itu standarnya yang dia lihat kan. Nah, tapi ini mungkin agak subjektif ya namanya anak. Tapi saya percaya anak kecil tuh punya hati dan nurani yang murni, nggak bisa diintervensi bahkan oleh ayahnya. Gitu. Nah, jadi
kalau Benny bilang KPK sekarang jauh dari masyarakat sipil, ya tinggal menunggu waktu aja. Atau jangan-jangan itu targetnya ya. Karena tanpa masyarakat sipil, KPK mungkin tidak berjalan dengan baik. Lalu lama-lama akan ada ide atau gagasan. Ya udah, KPK bubar aja, matikan saja. Jadi berulanglah kisah 10 lembaga anti korupsi itu di ini. Jadi kalau sebenarnya yang ada sekarang ya, kalau kita yang di level mantan pegawai bicara kan ada sekitar 1.500 lagi teman-teman kita di dalam itu kan. Nah tentu mereka juga sedih kalau kita bilang bubarkan. Tapi faktanya sekarang, kalau saya kan memantau itu sederhana aja, sederhana. Tadi waktu kita bicara konteks KPK waktu kami di dalam itu kan semangatnya sama gitu. Bahkan kalau kita lihat media sosial teman-teman itu rohnya itu sama gitu. Bahkan suara yang keluar suara. Sekarang nggak ada lagi. Bahkan di media sosial pun mereka nggak berani bersuara gitu. Nah, tapi saya memaklumi bahwa karakter manusia itu ya akan kelihatan ketika Masalah diuji dengan sebuah kesulitan. Nah, tapi itu balik lagi namanya anak ya kan, kalau orang Minang bilang kan mumbang jatuh kalau jatuh kan. Jadi mau yang besar ya, kecil dia akan akan ada jatuh. waktunya untuk mati. Nah, saya ingin tanya begini, mungkin soal kondisi kekinian ya. Kan ada yang mengatakan ini sudah demokrasi backsliding ya, sudah mundur. Itu benar nggak bahasa Inggrisnya Ben? Karena Benny yang Bener nggak? lalu ada yang mengatakan juga IPK kita turun tajam 3 poin. Biasanya waktu KPK bener aja naik 1 poin tuh capeknya luar biasa ya, kerja keras teman-teman. Bang Nanang dan Benny mutar kemana-mana untuk membangun semangat itu. Nah, dengan kondisi saat ini lalu ada undang-undang yang muncul untuk membuka jalan orang korupsi ya. Ada undang-undang nomor 2 kemarin. Berarti kalau impunitas. udah ngomong undang udah serius kita ngomongnya. Udah mulai sulit. Tadi pisang goreng ya. Sulit ya. Ada undang-undang yang 2 itu nomor 2 Bang, yang memberikan kekebalan hukum kepada pejabat agar mereka kalau pakai uang di tengah pandemi nggak bisa dipidanakan, tidak bisa digugat. Lalu ada bisnis PCR, lalu ada omnibus law yang membuka ruang investor untuk mengeruk kekayaan kita, ada Minerba dan lain-lain, termasuk KPK, undang-undang KPK yang diperlemah. Jadi Indonesia ini gimana? Apakah kita perlu putus asa, Pak Benny? Aduh, agak susah juga jawabnya nih. Jadi tadi kan yang udah bilang ini, yang kata Pak Saud, the Lord of Darkness-nya udah datang dia. Jadi Mordornya udah bangkit lagi. Wah, ini yang tahu The Lord of the Rings. Kalau saya taunya Kelihatan anak gaul dia. taunya cuma Thanos. Nggak, gareng-gareng perak deh. Novel lama di Minang. Tapi ya itulah. Tapi kan kalau di cerita The Lord of the Ring tuh orang-orang baiknya tuh memang disingkirkan kan itu ada 3 seri ada ya. Di seri pertama, nah di seri kedua itulah perjalanan mereka untuk menyerang kembali, dan di seri ketiga menang. Ya moga-moga ini baru seri pertama. Jadi tahap penyingkiran dulu nih, seri pertama. Seri kedua ya nanti ketemu siapa namanya, Gollum dan lain-lain lah di seri kedua gitu. Bang Nanang mulai ini maksudnya apa gitu. Nanti kita nonton dong. Nah, udah nunggu itu. Nah, ya nanti kita nonton. Nah, di seri ketiga akhirnya bisa lah mengalahkan siapa namanya, aku lupa ya. Thanos mata 1 itu. Nah, ya si mata 1 itu. Thanos mata 1. Cuma memang kalau keadaan ya tadi yang udah bilang, indeks persepsi korupsi menurun, indeks demokrasi menurun, dan itu memang data ya, fact ya. Jadi dibantah harusnya sih nggak bisa dibantah. Kenyataannya seperti itu. Tahun 2021 ini kan menilai yang tahun 2020 kita turun 3 poin ke 37 dari 40. Sementara yang dulu-dulu kan 1 tahun naik 1, kadang nggak naik 1. Begitu jilid yang ini langsung balik lagi ke tahun 2016. Jauh ya. Gitu. Jadi harusnya itu udah jadi alarm sih buat masyarakat juga, supaya bisa melihat dengan jernih, dan untuk pemerintah sebenarnya harusnya kayak gitu.
Nah, ada juga ini kelanjutan cerita Benny, Bang. Ada KPK baru, ada KPK baru yang berencana merehabilitasi para koruptor, menggunakan koruptor sebagai pendidik, ya. Lalu nanti kalau ada dana desa yang dikorupsi, kalau dilapor dimaafkan. Ini konsep pemberantasan korupsi seperti apa, Bang? Jadi gini, tadi kita bercerita konsep yang dibangun dari sebuah ilustrasi film ya. Saya melihat gini, mungkin Ferry sama Benny ingat ya. Kalau saya selalu melihat sejarah yang ada di KPK aja, karena 15 tahun di KPK Saya orang tahu, tua ya. lah. Nah, ini udah nggak enak nih ngomong. Terus Bang, Jadi yang saya ingat tuh gini, dulu kita walaupun masa sulit itu bangga gitu. Misalnya dulu ada kriminalisasi Bibi Chandra. ini ya haru Bangga tapi kita. Kenapa? Berarti dia benar gitu. Ada kriminalisasi BW dengan Abraham Samad. Ada Mas Novel. Belakang Mas Novel yang terus menerus dikriminalisasi. Gitu. Ada kebanggaan bahwa kalau kata guru saya itu, kalau Anda ditentang oleh orang banyak, berarti Anda benar. Gitu. Dalam perspektif yang paling sederhana, berarti KPK udah on the track. Dulu kan Ekek Hongkong kan juga gitu kan. Ketika dia menghantam polisi-polisi korup, nah dia terjadi perlawanan itu, koruptor fight back itu. Tapi belakangnya yang terjadi itu apa? Gimmick-gimmick yang tidak penting dilakukan oleh pimpinan KPK. Gitu. Nasi Ya, goreng. misalnya naik helikopter, kemudian nasi goreng. Kemudian yang paling parah itu ya terlibat dalam sebuah peristiwa korupsi ya. Walaupun harus dibuktikan ya. Kode etiknya udah dibuktikan bersalah itu Lili Pantauli Siregar itu. Ikut cawe-cawe dalam penyelesaian kasus. Itu udah harusnya pimpinan KPK dewas itu harus menyelesaikan. Nah, kemudian yang terakhir ya menurut saya yang terjadi di KPK itu kalau kita bicara menganggap pemberantasan korupsi itu hanya sebatas pencegahan saja gitu. Padahal kan dari ekspektasi masyarakat kan, kalau Benny cerita tadi, perjuangan kita tuh kan tidak hanya selesai ketika Benny dulu waktu di KPK, saya dulu KPK datang ke masyarakat tuh antusias ya. Sekarang orang menghindar gitu. Ya, jadi nggak usah pakai indikator, kalau indikator akademik ya pakai indeks Bukan persepsi. menghindar di demo malah. Iya di demo kayak di Jogja. Pertama kali ya. Dan saya tidak bisa membayangkan lembaga anti rasuah yang kemana-mana ngomong integritas, tapi orang nggak percaya gitu. Dulu pimpinan KPK dikriminalisasi, datang ke dari sambut sama orang. Nah, ini kita bisa menilai. Saya ingat juga itu Bang, ketika pimpinan KPK Mas BW dikriminalisasi, itu ratusan kampus ya, kalau tidak ingin dikatakan ribuan, itu membangun perlawanan. Dan kalau Saya saksi hidup, misalnya yang keliling daerah saya ya, kalau datang ke KPK itu haru rasanya. disambut sama mahasiswa, sama masyarakat. Nah, makanya jangan-jangan ini teknik, bukan teknik pemberantasan korupsi, tapi pemberantasan KPK sendiri. Bahkan kita kan dulu pimpinan KPK itu kemana-mana hanya kalau misalnya datang diundang itu hanya berdua sama fungsional. Kita tidak pakai ajudannya langsung fungsional kan. Saya jadi asrot, saya jadi ajudan, pokoknya kita berteman berdua kemana-mana. Gitu. Sekarang ajudan minimal 2 orang. Oke lah, konteksnya kebutuhan karena dia Tidak bisa apa-apa. bukan istilahnya pimpinan negara gitu ya. Jadi harus mengikuti protokolnya. Tapi bayangkan itu berapa Bedanya. anggaran negara yang harus dikeluarkan hanya untuk gimmick yang tidak penting. Jadi kalau dulu pimpinan KPK dikriminalisasi, teman-teman dikriminalisasi, kita bangga. Saya juga harus bilang ke Benny, kami semua bangga dengan 57 plus ya, diberhentikan karena kami yakin kalian benar. Iya. Saya waktu pertama Benny cerita saya bilang, berarti Benny udah di jalan yang benar. Nah tapi kan saya pernah nih, ini Benny saksi nih. Kita makan di Kodir, Ben. Kodir ini apa nih? Warung di warung belakang KPK. Jadi Kodir itu warung di belakang KPK. Tapi penjelasan paling umumnya gini. Ini namanya pegawai KPK, pegawai kayak masyarakat. Jadi kita suka nongkrong di warung nah sambil ngopi. Jadi wartawan kan pasti kalau mencari berita, kata-kata wartawan kan di luar kontrol kita. Nah, ditulis lah, sekian orang pegawai berintegritas keluar.
Nah, jadi kawan-kawan yang belum keluar itu, kan waktu itu saya keluar kan. Udah gara-gara lu gua tuh merasa kayak ini gua nih enggak berintegritas. Nah, kan bukan salah gua. Iya, jadi dan saya juga menunjukkan bahwa teman-teman itu juga orang berintegritas, ada perasaan malu gitu. Nah, ada perasaan tapi sekarang yang terjadi ketika teman-teman 57 plus ya dalam bahasa media ya menunjukkan bahwa ya ada dikotomi. Ada orang yang bertahan dengan situasi apapun di internal KPK. Ya. Kalau bagi kami paham persis. Kalau di dalam tuh masih, tapi situasi tidak berpihak ke mereka. Gitu. Nah, cuman Benny dan kawan-kawan 57 plus ini punya stand yang saya kira, ya kalau saya pribadi hormat. Gitu. Karena saya jauh sebelum ini terjadi sedang bicarakan itu sama Benny. Karena takut tidak lulus TWK. Udah keluar duluan. Jadi ya ini sudah terjadi. Ya, Di pemerintahan ini tidak ada upaya ke arah perbaikan. Ya. Kira-kira apa sih pemikiran Benny, Bang Nanang soal membangun harapan pemberantasan korupsi ke depan? Atau tidak ada harapan 2-3 tahun lagi? Kalau saat-saat sekarang kayaknya memang udah sulit untuk berharap ya, apalagi saya kan, aku kan korban langsung ya, ya maksudnya korban langsung gimana rezim penguasa, gitu aja. rezim ya, Mengelola rezim yang sekarang ini mengelola pemberantasan korupsi dan semua stakeholdernya, dan memakan korban memang 57 orang, dan dengan semua fakta yang mengatakan bahwa pemberantasan korupsi itu terjun bebas, itu tetap aja nggak masalah gitu kan bagi pemerintahan sekarang ya. Buktinya sampai 2021 itu OTT itu baru 5, tahun lalu 7, digabung aja masih kalah dari tahun 2019 yang kita lagi. Dan OTT-nya sebenarnya bukan OTT seperti yang sebelumnya. Nah, dan bukan seperti OTT yang diberitahu kan. Saya mau OTT. Ada permintaan tuh dari Bupati mana begitu ya? Banyumas ya. Itu Kasih tahu dong kalau mau. Gimana ya deh? Kalau itu tuh kayak gini loh. Kalau saya ngomong ya deh ya, kita ambil analogi itu lalu lintas aja ya. Kan ada rambu yang putar balik terus dicoret kan. Terus ada orang melanggar. Tapi di sini dicegat polisi nih. Bapak ngelanggar lampu merah. Polisinya yang dituduh, Bapak ini nggak usah jebak saya, harusnya Bapak nunggu di rambunya. Nah, rambunya udah ada, ngapain ditungguin lagi? Kan tinggal orangnya mau melanggar apa enggak. Tapi kalau KPK yang sekarang memang mau jadi polisi yang berdiri di rambu itu, ya monggo-monggo aja silahkan. Tapi kan seharusnya nggak seperti itu. Rambunya sudah ada, undang-undang tipikornya udah ada. Ya pemerintah, pejabat-pejabat itu harusnya nggak perlu diingatkan lagi, karena mereka kan harusnya udah tahu lah batas-batasnya apa segala macam. Gitu. Tapi kalau ada rencana KPK memberitahu OTT, saya akan meminta seluruh jenis para maling ya, maling jemuran. Tahu juga. Ya, begitu mereka mau tertangkap dikasih tahu. Kasih tahu dulu ya. Iya, biar adil kan. Nah, supaya saya jadi ingat kata Charles itu, sahabatnya Ferry. Maling itu karena cuma mencilok. tidak ada maling yang tidak mencuri. Dia jadi maling karena mencilok. Maling itu di mana karena cuma mencilok. Nah, ini menurut saya nih pertanyaannya agak berat. Menurut saya, tapi mudah-mudahan bisa dijawab. Suatu waktu jika katakanlah rezim yang tidak pro pemberantasan korupsi, pimpinan KPK yang bermasalah berganti, lalu ternyata KPK masih membutuhkan IM57, Bang Nanang atau siapapun, katakanlah begitu ya, apakah bersedia kembali gitu ya? Ini kan apa ya, dalam berhubungan percintaan ya, kan ini apa ya, sudah diputus tiba-tiba, dipisah tengah jalan gitu ya, tanpa kejelasan. Iya. Tiba-tiba diajak balik suatu waktu demi pemberantasan korupsi. Rezimnya udah berganti nih, Bang. Apakah masih ada kecintaan itu? Kalau saya pribadi ada ya,
kalau memang nanti rezimnya berganti, lalu keadaannya bisa paling enggak seperti ketika saya masuk gitu, saya mungkin akan mempertimbangkan untuk bergabung kembali, karena boleh dibilang bergabung dengan KPK itu kayak apa ya, Daya? Cinta pertama. Dream comes true gitu lah. Tapi pernah terjadi, Ben, di Malaysia ya, ketika Najib jatuh, Mahathir Muhammad kepilih lagi, rezim yang lama itu disingkirkan Mahathir, yang lama-lama dipecat Najib itu dipilih lagi. Balik Gitu. lagi. Jadi ada kemungkinan. Kalau saya pribadi ya, Jadi diminta lagi walaupun gitu, sudah diputus karena cinta tetap balik. ya kan bukan lembaganya, Pak. Tapi Iya, karena rezim. cintanya Oh iya, iya. ke upaya pemberantasan. Iya, iya. Saya pasti akan balik lagi sih, Dak. Kalau memang keadaannya seperti itu. Karena gini, Fir, itu kan konsep yang dibangun di era pimpinan KPK Jilid 1 kan Indonesia memanggil. Jadi Ben ini bukan KPK memanggil, Indonesia. Indonesia Jadi apapun nama lembaganya nanti pasti mau Iya. dia. menarik. Dia sekarang kan nggak mau, dia Firly memanggil nggak mau dia. Berarti apa bucinnya Benny itu ke Indonesianya Itu agar sebenarnya. Indonesia anti korupsi. Jadi bukan KPK. KPK cuman alat untuk menyalurkan kecintaan Ya. kepada hebat juga saya menganalogikan. Mantap, Saya Kak. memuji dia. Itu Abang dan Benny diskusi kita, alor gidul kita. Ini diskusi asik-asik sebenarnya, Iya. tapi ini dibawa nggak serius. ada yang mau makan deh. Oleh karena itu silakan makan. Iya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.